Anda percaya lembaga survei? Anda percaya hasil berbagai lembaga survei yang selalu memposisikan paslon 02 unggul? Pertanyaan berikut, jika demikian, apakah Anda percaya lembaga survei yang menyodorkan angka 97% masyarakat mengetahui bahwa ada pelanggaran kampanye? Tapi kenapa yang melaporkan ke Bawaslu sedikit sekali? Saya jadi ingat puisi Wiji Tukul, bila rakyat tak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Jika Anda percaya data yang pertama dan tidak percaya data yang kedua, bisa diduga siapa sebenarnya yang Anda dukung. Dan kalau sudah demikian, tidak perlu lagi ada diskusi karena bisa diduga tidak ada argumentasi kecuali claiming and bullying hingga caci maki. Di medsos bisa kita baca gamblang antar pemilih kedaulatan rakyat saling berbantah karena dukungan masing-masing. Itulah demokrasi. Tetapi bukan lagi diskusi untuk mengasah preferensi masing-masing untuk mendapatkan calon presiden yang mereka sukai. Isinya lebih kepada pemuliaan pada yang disukai dan penghinaan kepada yang tak disuka. Gayanya bisa bermacam-macam, bisa dengan sinisme atau arogansi terselubung, bergaya rendah hati padahal persis gaya Gibran. Tahun 2024 ini kita akan melakukan pemilihan presiden pilpres langsung yang ke-5 kali, memilih presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara. Sebelumnya ada upaya-upaya mengubah undang-undang untuk balik ke pemilihan presiden melalui MPR dan DPR semata. Gagal dengan proyek itu, disodorkan perubahan aturan agar presiden boleh dipilih dalam 3 periode. Sampai kemudian ketika hal itu ditolak, turun menjadi tawaran penundaan pemilu dengan alasan kita barusan hancur-hancuran dengan COVID-19. Anggaran COVID dari APBN 2020 sebesar 405,1 triliun rupiah. Tapi anggaran bansos dari APBN 2024 naik 20 triliun menjadi total 496 triliun. Mungkin bahaya bansos lebih gawat dibanding bahaya COVID. Padahal dana APBN artinya duit negara, bukan duit Jokowi, di mana 74,2% pendapatan negara antara lain dari pajak rakyat. Hingga puncaknya Mahkamah Konstitusi bisa dijebol, anak presiden bisa dicalonkan dalam pilpres dengan privilege. Tapi anehnya hal itu justru melahirkan perundungan kepada PDI Perjuangan serta khususnya Megawati Soekarno Putri. Di sini mulai positioning antara Jokowi dan Megawati yang diperhadapkan secara diametral. Meluncur model playing victim dengan mengeksploitasi istilah petugas partai, padahal dulu-dulunya juga nyebut diri sebagai petugas partai. Tapi sebagai tukang bikin kursi bagus, ketika menjadi presiden kok didudukkan di kursi yang tidak bagus di hadapan ketum partai. Itu drakor yang bagus untuk episode bawang merah, bawang putih. Dari rentetan peristiwa itu terlihat dengan sendirinya konstruksi politik yang hendak dibangun. Kemudian apa yang terasakan pula dalam praktik kampanye pilpres sebagai manifestasi ambisi politik yang sudah terpetakan itu? Apakah dari niatan Jokowi pribadi atau suatu komplotan kepentingan yang memanfaatkan Jokowi sebagai kuda Troya? Baru bisa kita ambil kesimpulan ketika pilpres usai atau mungkin tidak usai. Menurut Pandawa 5, tim bentukan Luhut Binsar Panjaitan yang terdiri dari elite pensiunan tentara, pilpres adalah perang. Maka strategi militer yang dikuasai dari berbagai teori perang mereka praktikkan. Ketua Pandawa 5 sendiri mengatakan secara terbuka
Penguntitan bahasa lain dari pengintilan Jokowi atas semua titik kampanye Ganjar Pranowo memang merupakan strategi yang sengaja dirancang demikian. Tidak ada yang kebetulan dalam politik. Jika tidak menguntit, akan dilakukan dengan cara mendahuluinya, ngendas-endasi istilah Jermannya. Apa yang ditargetkan menghancurkan konsentrasi lawan, sehingga ketika lawan oleng, serbuan mematikan diluncurkan. Apa saja yang diluncurkan bisa bermacam-macam, dari yang agak menyenangkan hingga menakutkan. Yang menyenangkan tentu saja bansos. Tapi apakah bansos itu pedang bermata satu atau bermata dua? Juga perlu dicermati lebih lanjut. Karena yang menerima tentu senang, yang tidak menerima beda lagi sikapnya. Termasuk berbagai kerusuhan di lapangan kampanye, banyak pedagang asongan yang diborong panitia kampanye agar dagangan mereka digratiskan untuk masyarakat peserta kampanye. Giliran para pengasong menagih uang ganti gratis tadi, panitia hilang. Tidak peduli itu partai anak muda atau partai anak tua, yang sering sih partai yang apapun caranya harus menang satu putaran. Pemilu masih saja dalam arti sebenarnya pembuat pilu. Belum bansos berupa penyebaran rasa takut, apalagi di sekitar ring presiden dan ring paslon yang didukung Jokowi. Kejadian di Gunung Kidul itu hanya contoh kecil. Di rapat kabinet pun menurut penuturan Tri Risma hari ini, semua menteri kini diperiksa, mungkin untuk memastikan bahwa alat perekam atau tidak. Karena ini bisa bahaya jika anggota kabinet, terutama yang beda pilihan dengan presiden, kemudian membocorkan hal-hal yang konfidensial. Sekali lagi mengenai kasus di Gunung Kidul, Kasih Intel Pas Pampres membantah anggotanya terlibat dalam perebutan spanduk bertuliskan "Rakyat sudah pintar, pilih Ganjar". Jika ini pernyataan jujur dan sebenarnya, bisa dibilang bahwa Pas Pampres ceroboh, karena dengan lapis ring 1, ring 2, dan ring 3, bagaimana mungkin ada oknum yang bukan anggota Pas Pampres tidak dikenali menyerobot tugas Pas Pampres yang punya otoritas untuk hal itu. Emangnya rakyat bodoh yang namanya Pas Pampres hanya yang berseragam? Yang di ring 1 dan 3 bagaimana? Tindakan Pas Pampres yang ceroboh itu, jika benar ada preman melakukan perebutan spanduk rakyat, justru mengancam keselamatan presiden. Setidaknya popularitas presiden jadi turun karena hilang simpati publik. Yang muncul justru perlawanan. Dalam setiap lintasan konvoi berusukan presiden, bagi-bagi beras tadi, bermunculan keberanian rakyat menunjukkan acungan 3 jari atau 1 jari. Kata staf sus Presiden Ari Dwi Payana, konon hal itu disengaja. Tentu saja disengaja. Tetapi staf sus yang doktor ilmu politik itu tidak melanjutkan analisisnya. Kenapa disengaja? Apa sebabnya? Dengan aturan pemilu yang rancu dan rumit, penguasa punya keleluasaan untuk mempermainkan. Jokowi jenius? Saya sih lebih menilainya dia tega melakukan apapun. Jenius sih tidak, karena langkah-langkah politiknya bisa dibaca dari berbagai sejarah politik kekuasaan, seperti apa yang barusan terjadi di Amerika dan di Filipina misalnya, dengan kemenangan Donald Trump dan Bongbong Junior. Yang perlu dilakukan hanyalah tega atau tidak melakukannya. Jika dikatakan oleh Jokowi bahwa Pilpres kali ini tidak ada lagi cebong kampret, ya mungkin benar, tapi cebong menjadi kampret adalah juga keniscayaan politik, keajaiban politik juga. Termasuk kini konvoi mobil presiden dikawal Pas Pampres yang secara lebih ketat, melaju lebih kencang, dan kaca jendela lebih banyak tertutup. Mungkin untuk mengawehkani agar Iriana tidak ngacungin 2 jari lagi.